Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan mereview dari latihan-latihan yang sudah saya lakukan. Ya, ini adalah salah satu latihan saya yang ada di wilayah Cibubur, Jawa Barat. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan sesi selanjutnya ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share ya. Saya akan mengulas ataupun akan membahas mengenai pukulan yang dilakukan oleh Bapak Ketua ya satu ini ya. Ini Bapak ini melakukan stroke ya. Ini stroke-nya memang kalau saya amati ya, masih serangan bola yang penting masuk terlebih dahulu ya. Jadi masih belum mempertimbangkan bagaimana stroke yang efektif dan efisien. Tapi oke, karena ini adalah permulaan pada saat kita belajar, jadi kita masih ya bisa dibilang trial ya, kemudian nanti akan diperbaiki satu persatu. Nah, stroke itu seharusnya tuh jangan buka tutup seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat tuh stroke itu masih begini-begini. Nah, jadi saat stroke seperti ini ya, itu sebaiknya nanti akan dilakukan perubahan ya, akan dirubah satu-satu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar top spin. Nah, top spin adalah salah satu pukulan yang memang harus dikuasai oleh setiap pemain. Nah, top spin ini memang eh, sangat tergantung dari pola latihan kita, sangat tergantung dari kebiasaan kita. Gitu. Jadi kita mesti melakukan top spin juga dengan teori dan cara yang betul ya. Nah, ini seperti yang saya contohkan nih ya. Jadi saat kita melakukan pukulan ke samping, ini adalah pukulan yang salah. Yang maksud saya adalah pukulannya seperti ini guys ya. Jadi pukulannya itu ke depan. Nah, ke sana. Ya. Kenapa harus melakukan pukulan ke depan? Karena pasti jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah, saat bola kita pukul ke depan, nah kemudian nanti akan ada bola balikan dari lawan, akan keburu. Kemudian juga mengingat masalah speed ya. Speed yang dipukul dengan cara ke depan jauh lebih kencang daripada pukulan yang ke arah samping. Nah, gitu teman-teman semua ya. Jadi memang ada min plusnya ya, tapi kebanyakan kalau kita melakukan pukulan ke arah depan memang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini sedang saya contohkan ya. Ini sedang saya contohkan pukulan ke arah depan ya. Nah, dan teman-teman semua, saya lagi ada di Sukabumi, Jawa Barat ya. Nah, ini adalah ya view-nya cukup oke ya. View-nya di belakang adalah Gunung Salak ya. View-nya di Gunung Salak ya. Ya, cukup menyemangati saya untuk melakukan konten ini. Nah, oke, kita masih mereview pukulan dari Bapak yang satu ini, Bapak Ketua ya. Nah, saya sedang mencontohkan ya bahwa pukulan yang memang disarankan atau dianjurkan adalah pukulan arah depan ya. Masih terus jangan ingat, saya selalu mengingatkan ke teman-teman ya, jangan melakukan pukulan dengan siku begini. Nah, dengan siku sikunya seperti ini. Nah, itu tidak efektif banget ya. Jadi kelemahan dari pukulan dengan mengangkat siku seperti ini ya. Nah, ini kelemahannya adalah bola menjadi tinggi, kemudian cenderung out, cenderung bola keluar meja, karena pasti telat nih. Nah, pasti telat. Kemudian yang satu lagi perlu saya ingatkan, pada saat kita mengena bola itu, jangan terlalu di depan. Kalau terlalu depan, bola juga bisa out, atau jangan terlalu ke belakang. Jadi di samping ini ya, istilahnya di samping badan kita ya, kan seperti ini. Nah, ini akan membuat kalau di samping badan ini telat pukulannya ya, menjadikan pukulan terlambat ya. Jadi sebaiknya pukulan itu ya sebaiknya memang harus posisinya itu di depan sini. Ini adalah pukulan yang betul ya, di sini. Bola di sini baru kita melakukan pukulan ke depan. Gini teman-teman semua ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk alasan tidak masuk ya, untuk alasan kecepatan sebetulnya sih nggak ada masalah ya kalau pukulan ke samping sini, tapi memang tadi tidak efektif dan tidak efisien. Oke teman-teman semua, selanjutnya akan saya lakukan review untuk pukulan berikutnya ya. Oke,
kita akan mereview pola pukulan yang dilakukan oleh bapak yang satu ini. Kita lihat dulu ya bagaimana cara melakukan pukulannya ya. Nah, itu dia. Jadi pukulannya itu hampir sama ya, jadi cenderung pukulan itu ke arah samping. Jadi pukulannya itu cenderung begini. Nah, kadang-kadang terlalu ngangkat ke atas seperti ini guys. Nah, itu saya mencontohkan sebaiknya pukulan itu ya ke depan ya. Nah, seperti itu guys, jadi pukulan harusnya ke sana. Jadi kalau kita mukul nih, cek, kalau kita tarik garis ya, itu ke sana arahnya tuh, ke depan, ke arah lawan kita, bukan ke sana, bukan ke sini. Jadi harusnya ke depan sana. Pasti itu akan menjadi pukulan yang kencang, efektif dan efisien. Nah, nah begini teman-teman yang saya maksud ya. Jadi kita melakukan pukulan itu memang harus pada tempatnya, kemudian juga memang harus sesuai ya. Pada saat tidak pakai bola ataupun shadow, gerakan shadow ya, sepertinya sih ini betul ya, gerakannya betul kok ini. Hanya pada saat kita lakukan bola ya, biasanya kita terapkan bola atau ada bolanya, biasanya ada miss ya, karena masih terpengaruh dengan pukulan-pukulan sebelumnya atau dengan gaya permainan yang sudah ada tuh guys ya. Kita akan coba. Nah, ini adalah pukulan yang sudah pakai bola ya. Setelah tadi saya lakukan gerakan shadow, sekarang sudah berubah nih ya. Kita akan sedikit rubah view ya. Kita sedikit rubah view ya. Jadi kalau ini viewnya lebih ke apa, rumputan ya, rumputan, atau kesini aja ya. Kita akan rubah viewnya guys. Nah, ini adalah view dengan alam atau dengan rumput liar yang ada di belakangnya ya. Masih seputar review tenis meja. Jadi saya akan selalu mereview teman-teman yang berlatih karena untuk memantau atau melihat perkembangan pelatihannya. Nah, itu titik tertinggi ya. Jadi pada saat kita melakukan top spin ya, perhatikan titik tertinggi ya. Jadi titik tertinggi itu ada di jam 12 ya. Nanti akan saya terangkan ya bagaimana bisa kita melakukan atau pengertian jam 12, jam 3, jam 6 ya kan. Nah, itu mungkin akan dijelaskan secara detail ya, karena memang penting sekali guys ya. Oke teman-teman semua, saya rasa untuk review kali ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang berlatih, kemudian buat teman-teman juga yang ada di luar sana yang sedang belajar ya tenis meja ini. Jangan lupa untuk selalu belajar terus ya, kemudian gali terus potensi-potensi yang kita punya, tidak pandang usia, itu juga pasti akan berubah pukulan kita ya. Karena pada saat kita berlatih itu memang yang paling penting adalah konsistensi. Yang paling penting itu adalah ikutin teori yang ada, ikutin pelatih ya, bagaimana pelatih memberikan teorinya ya, dan jangan ego, paling penting itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like and share ya untuk channel Orina Sport ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.